Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami Nurrahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Biografi Ibnu Khaldun. Sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat. Terima kasih. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam bukunya sendiri berjudul Al-Muqaddimah bahwa ia lahir pada awal Ramadan 732 Hijriyah bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman Ibn Waliyuddin At-Tunisi Al-Hadrami Al-Ishbili Al-Maliki. Kitab yang dikarangnya antara lain pertama, Al-Muqaddimah, kedua Tarikh Ibn Khaldun, ketiga Lubab Al-Muhassal fi Usf al-Din. Guru-guru Ibnu Khaldun antara lain Muhammad bin Sa'ad Al-Ansari, Muhammad bin Abdissalam, Muhammad bin Abdil Muhaimin Al-Hadrami, dan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Menurut Farid Alatas tahun 2015 halaman 9 dalam bukunya yang berjudul Ibn Khaldun Makers of Islamic Civilization, dalam bahasa Inggris mengatakan bahwa Ibnu Khaldun was one of the most Muslim scholars of the pre-modern period. He founded an entirely new science that he has the science of human society or human organization. It had little impact on the development of Muslims for several centuries but strongly impressed Europeans from the 19th century, some of whom considered Khaldun to be a ancestor of sociology and other modern socials. Ibnu Khaldun dengan pengalamannya yang luas telah menghasilkan biografi dan karya-karya besarnya ini membuatnya terkenal sebagai seorang pendidik dan pemerhati realitas pendidikan pada masanya. Ia mampu membangun teori-teori pendidikan terkenal yang tertuang dalam bukunya berjudul Muqaddimah. Dalam buku ini Ibnu Khaldun mengupas banyak persoalan dalam bab tersendiri, yaitu pada bab ke-6 Ibnu Khaldun memberikan penjelasan secara detail tentang metode yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Mata pelajaran siswa didik. Metode pembelajaran harus bervariasi agar lebih mudah memahami dan menguasai materi yang disampaikan dalam sebuah jurnal yang dikarang oleh Juwairiyah tahun 2008 halaman 118-119 mengatakan bahwa pendidikan yang ditempuh oleh Ibnu Khaldun antara lain adalah agama, logika, dan filsafat. Karena guru utamanya adalah ayahnya sendiri, di samping Ibnu Khaldun juga hafal Al-Quran, ia juga belajar matematika dan fisika dari para ulama besar di zamannya selama berjenjang sekolah di Maroko. Ibnu Khaldun telah mendalami 4 mata pelajaran, yaitu pertama bahasa Arab yang tersusun dari Nahwu, Syaraf, Balaghah, Sastra, dan Hitabah. Kedua ilmu syariat antara lain adalah tafsir, hadis, usyul fikih, dan ilmu Al-Quran. Ketiga ilmu ilmiah akliyah meliputi filsafat, fisika, matematika, astronomi, musik, dan sejarah. Keempat ilmu negara yakni administrasi, organisasi, ekonomi, dan politik. Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar seperti yang dikatakan oleh von Wesendonck bahwa sepanjang hidupnya Ibnu Khaldun seluruh perhatiannya telah menumpukan pada penelitian ilmu pendidikan dan pengetahuan. Maka wajar saja jika dengan kapasitas dan kecemerlangan otaknya itu akan didukung oleh kemauan besinya untuk menjadi seorang alim dan bijaksana. Hanya dalam waktu kurang dari seperempat abad Ibnu Khaldun sudah bisa menguasai berbagai ilmu. Pada tahun 1349 setelah kematian orang tuanya, Ibn Khaldun memutuskan untuk menetap di Maroko, tetapi saudara laki-lakinya mencegah ia melakukan hal itu. Kemudian baru pada saat tahun 1354 Ibn Khaldun berniat pergi ke Maroko, dan di sanalah Ibn Khaldun memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan tingginya. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut yang datang ke semenanjung Iberia pada abad ke-8 pada awal penaklukan Islam. Dengan kata-katanya sendiri, dan keturunan kita berasal dari Hadramaut, dari orang-orang Arab Yaman, melalui Wail ibn Hujr yang juga dikenal sebagai Hujr bin Adi, dari orang-orang Arab terbaik, terkenal dan dihormati. Halaman 2429, edisi Al-Wara. Namun, penulis biografi Muhammad Enan mempertanyakan klaim tersebut dengan menunjukkan bahwa keluarganya adalah seorang muladi yang berpura-pura berasal dari Arab untuk mendapatkan status sosial. Enan juga menyebutkan tradisi masa lalu terdokumentasi dengan baik mengenai kelompok-kelompok Berber tertentu, di mana mereka secara hati-hati menambah diri mereka menjadi beberapa keturunan Arab.
Motif semacam ini adalah demi keinginan untuk meraih kekuasaan politik dan kemasyarakatan. Beberapa pihak berspekulasi tentang keluarga Khaldun ini. Di antaranya menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun sendiri adalah produk dari keturunan Berber yang sama dengan mayoritas penduduk asli tempat kelahirannya. Sarjana Islam Muhammad Hozian berpendapat bahwa identitas palsu, Berber, akan berlaku namun pada saat nenek moyang Ibnu Khaldun meninggalkan Andalusia dan pindah ke Tunisia mereka tidak mengubah klaim mereka terhadap keturunan Arab. Bahkan di saat Berber berkuasa, pemerintahan Almoravids dan Almohahid, dan Ibnu Khaldun tidak merebut kembali warisan Berber mereka. Penelusuran Ibu Khaldun dari silsilah dan nama keluarganya sendiri dianggap sebagai indikasi paling kuat dari keturunan Arab Yaman. Dr. Brian S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas Aberdeen, Skotlandia dalam artikelnya The Islamic Review and Arabic Affairs pada tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan, tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi yang menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah Muqaddimah, pendahuluan, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial, dengan metode-metodenya yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab kedua dan ketiga, ia berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat. Ibnu Khaldun pertama kali menjadi perhatian dunia barat pada tahun 1697, ketika sebuah biografi tentangnya muncul di Bibliothèque Orientale Barthélemy de Herbelot de Molenville. Ibnu Khaldun mulai mendapatkan perhatian lebih pada tahun 1806, ketika Silvestre de Sacies Chrestomachi Arabe memasukkan biografinya bersama dengan terjemahan bagian Muqaddimah sebagai prolegomena. Pada tahun 1816, De Sacy kembali menerbitkan sebuah biografi dengan deskripsi yang lebih rinci tentang prolegomena. Rincian lebih lanjut tentang dan sebagian terjemahan prolegomena muncul selama bertahun-tahun sampai edisi bahasa Arab yang lengkap diterbitkan pada tahun 1858. Sejak saat itu, karya Ibnu Khaldun telah dipelajari secara luas di dunia barat dengan minat khusus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.